Hai guys, balik lagi sama aku Nia si Hombing di YouTube channel aku. Nah, kali ini guys, aku mau ngebahas soal kehamilan. Nah, siapa nih di antara kamu yang lagi program hamil atau memang sudah lama menikah gitu dan belum dapat momongan dan kepikiran untuk program hamil kayak gitu. Nah, tapi aku mau sedikit cerita dulu nih. Jadi beberapa waktu yang lalu guys, aku tuh baru melangsungkan pernikahan aku dengan pria yang aku cintai pastinya. Jadi setelah menikah itu sebelum menikah itu aku udah kepikiran untuk program hamil guys, tapi enggak ya. Maksudnya itu aku sudah mempersiapkan fisik mental dan ide-ide bagaimana setelah menikah aku harus bisa punya anak secepat mungkin. Kenapa? Ya semua itu memang orang punya prinsip sendiri-sendiri. Ada orang yang baru menikah pengennya cepat punya anak, punya alasan-alasan tertentu maksud aku. Terus ada juga beberapa orang yang udah bertahun-tahun menikah tapi mikirnya ya udah nanti aja deh punya anaknya tahun kedua atau tahun kelima mungkin. Dan ada juga sebagian orang yang berpikir ya udah habis nikah sedikasihnya aja, dikasih cepet boleh, dikasih lambang nggak apa-apa. Nah kebetulan karena umur aku sudah menginjak kepala 3 dan sebelumnya memang aku punya basic pendidikan seorang perawat. Jadi memang di pikiran kita itu sebagai orang perawat itu sudah terngiang-ngiang ya. Umur segini tuh, umur berapa sih yang normalnya itu sudah punya anak kayak gitu. Dan kalau misalkan sudah umur di kepala 3 misalkan kayak gitu sudah ambang-ambang worry kayak gitu. Karena apa ya? Karena memang kita sebagai orang kesehatan juga udah paham banget ya. Kalau di umur segitu tuh sudah sangat rentan kalau kita mau program hamil. Kayak gitu guys. Ditambah lagi sebelumnya memang aku bekerja sebagai seorang pramugari kayak gitu. Dan aku tahu banget ya karena memang basic aku seorang perawat, aku tahu banget kalau pekerjaan aku dulu sebagai seorang pramugari itu sangat riskan banget untuk mempengaruhi kesuburan kandungan itu sendiri. Kenapa? Karena kita kan terbang di atas ketinggian yang tekanannya itu di atas rata-rata. Misalkan kalau di darat itu tekanannya beda sama di atas pesawat kayak gitu guys. Sebagai contohnya misalkan kalau kita bawa aqua kosong ke dalam pesawat ketika kita in flight atau ketika kita terbang, itu aqua botolnya itu bisa remuk loh ketika kita mau landing kayak gitu kalau kamu perhatiin. Nah bayangkan rahim kamu juga bentuknya itu kan seperti tabung ya. Nah remuknya seperti botol aqua yang kosong tadi. Nah hal-hal seperti itu jika terjadi terus menerus karena kita sering terbang ya, bayangkan aja bagaimana keadaan rahim kamu. Nah seperti itu ilustrasinya. Tapi amit-amit sih, cuman memang jelek-jeleknya infonya memang aku banyak melihat dan mendengar teman-teman atau kolega aku sesama pramugari itu memang agak susah punya anak kayak gitu. Makanya dulu aku berpikir setelah aku selesai di dunia penerbangan itu memang aku mau fokus jadi seorang ibu rumah tangga dan YouTubers tentunya. Amin. Tapi berkat teman-teman semua sih, kalau bukan karena teman-teman semua ya mungkin aku nggak jadi apa-apa juga, nggak jadi YouTubers ala-ala juga pun enggak kayak gitu. So thank you banget lah buat semua teman-teman gitu yang udah nganterin aku bisa bikin video walaupun masih banyak yang kurang dan harus belajar banget kayak gitu guys. Nah kita balik lagi ya. Jadi hal-hal itu tadi yang membuat aku tuh jadi agak sedikit worry dan memang aku berpikiran bahwa aku memang harus program hamil secepat mungkin setelah aku menikah kayak gitu guys, setelah aku menikah. Nah jadi buat teman-teman yang memang sepemikiran atau memang punya rencana yang sama dengan aku, yuk kita bahas. Karena di luar sana aku memang udah sering banget mendengar, karena memang sengaja juga mencari info-infonya, jadi sering mendengar banyak banget tuh isu-isu bagaimana sih supaya cepat hamil kayak gitu kan, banyak banget tuh isu-isu yang beredar, adalah katanya harus begini, harus makan ini, harus makan itu. So buat kamu yang penasaran banget, stay tune, nonton terus video aku dari awal pertengahan hingga habisnya karena kita akan kupas bareng-bareng. Ya aku memang tidak terlalu paham walaupun aku seorang perawat dulunya, basic pendidikan aku seorang nurse.
Tapi kan kita sharing aja nih ya, apa yang aku tahu aku akan kasih tahu, dan nanti mungkin apa yang aku tahu itu akan aku aplikasikan juga ke diri aku, karena memang aku akan menjalankan yang namanya program hamil juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini memang mau program hamil juga sama kayak aku, yuk kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau kamu punya pertanyaan atau punya pendapat yang lain yang lebih detail, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama sharing kayak gitu. Jadi bisa hamil bareng, amin. Hamil bareng. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus dan nonton terus video aku dari awal pertengahan hingga habisnya guys. Oke, dadah. Nah guys, mitos yang aku pernah dengar dan mungkin kamu juga pernah dengar itu katanya makan toge itu bisa bikin kita itu cepat hamil atau meningkatkan kesuburan kita. Nah, yang sejauh yang aku tahu dan yang pernah aku baca artikel-artikelnya itu guys, ternyata toge itu dia kan sebenarnya kecambah kacang hijau. Nah, dimana kita tahu kacang hijau itu memang mengandung yang namanya folat. Nah, folat itu memang bagus untuk meningkatkan kesuburan kayak gitu guys. Namun sedihnya ternyata toge ini diperuntukkan untuk kesuburan pria dan belum ada penelitian guys yang membuktikan bahwa toge ini bisa meningkatkan kesuburan pada perempuan. Ternyata meningkatkan kesuburannya pada laki-laki itu yang sudah diteliti guys, kayak gitu. Tapi nggak masalah, makan aja nggak apa-apa bareng suami kamu atau bareng pasangan kamu, makan toge tumis atau toge rebus nggak masalah. Karena kan ya itu juga bagus, karena itu juga bagian dari sayur-sayuran kan, nggak masalah. Nah, tapi kalau kamu mau lebih bagusnya lagi, mending kamu makan bubur kacang ijo. Kamu bisa setelah dibubur itu kamu bisa blender, kuahnya diminum, atau kamu makan bubur kacang ijo kayak gitu. Bagusnya sih kamu nggak usah campur dengan yang aneh-aneh ya, kayak tambah-tambahin yang macam-macam lah. Cukup dengan santan aja sama gula merah kayak gitu, dan sedikit rasa asin dari garam juga boleh. Ya, karena kita hanya butuh kacang hijaunya, karena kan di dalamnya ada kandungan folatnya kayak gitu, dan itu memang bagus untuk kesuburan guys. Jadi kalau aku saran sih lebih bagus kalau kita perempuan nih, ya kita makan bubur kacang hijau aja kayak gitu. Kalau untuk suami kita atau pasangan kita, tepatnya laki-laki, ya boleh konsumsi kecambah atau toge kayak gitu guys. Nah guys, ada kabar buruk juga tentang toge ini. Misalkan kamu sudah hamil atau mungkin hamil muda, disarankan sih kamu nggak usah makan toge lagi. Karena menurut penelitian guys, toge itu kan hidupnya atau tumbuhnya di daerah lembab, dan itu rentan terkontaminasi sama bakteri-bakteri dan kuman penyakit kayak gitu. Nah, itu sangat mengganggu dan berpengaruh sama janin kamu nantinya, bahaya. Jadi kalau bisa direkomendasikan untuk ibu yang sudah hamil, kalau bisa nggak usah makan toge. Itu menurut artikel yang aku baca ya guys. Nah, yang kedua katanya kalau kita sering mengkonsumsi kurma muda itu bisa meningkatkan kesuburan atau mempercepat kehamilan guys. Nah, menurut buku atau artikel yang pernah aku baca, kurma muda ini sebenarnya tidak dapat meningkatkan kesuburan atau menyebabkan kehamilan gitu guys, atau membantu kehamilan. Karena memang tidak ada kandungan di dalam kurma itu yang menunjang kehamilan atau kesuburan itu sendiri guys. Nah, justru penelitian yang sudah diterbitkan itu menyebutkan bahwa kurma muda itu malah bagusnya itu kita makan setelah kita hamil, justru setelah kita hamil tua malahan. Nah, itu bisa membantu persalinan itu jadi lancar guys. Jadi mungkin dia berfungsi untuk menguatkan atau mengencangkan otot-otot daerah kewanitaan. Jadi ketika nanti terjadi kontraksi dia bisa lebih kuat gitu. Jadi dorongannya untuk mengeluarkan bayi juga lebih bagus, lebih kuat, jadi tidak terjadi robekan, jadi tidak terjadi juga yang namanya jahitan guys. Mungkin seperti itu kira-kira. Karena di situ disebutkan bahwa kurma muda itu justru bagusnya kita makan setelah kita hamil, bukan kita makan supaya kita hamil kayak gitu guys. Jadi selama ini kita salah kaprah ya guys ya. Termasuk aku juga. Jadi ya selama ini aku nyari-nyari kurma muda juga, ternyata kurang bermanfaat juga.
Nah, mitos selanjutnya katanya daun singkong kalau kita makan secara rutin itu bisa meningkatkan kesuburan atau mempercepat kehamilan kayak gitu. Ternyata itu cuman mitos, guys. Nah, kamu perlu tahu, for your information aja nih, ternyata daun singkong itu kalau kamu masaknya nggak bener, itu malah bisa mengeluarkan zat cyanida, guys. Bahaya kan, malah beracun kalau misalkan kita tuh nggak pinter cara mengelolanya. Dan aku juga kurang tahu sih cara mengelolanya tuh supaya nggak jadi racun tuh kayak gimana. Yang aku tahu sih, sejauh yang aku tahu bahwa daun singkong itu sendiri punya beberapa jenis ya. Ada jenis yang bisa dimakan, ada jenis yang nggak bisa dimakan. Nah, setahu aku dulu, nenek-nenek aku dulu atau orang tua aku bilang kalau misalkan daun singkong yang nggak bisa dimakan itu kayak bentuknya itu agak gede-gede terus keriting gitu, kayak rambut aku. Nggak ya. Terus kalau yang bisa dimakan itu ya kayak yang biasa kita makan, daunnya kecil-kecil gitu kan, dan agak hijau dan gak keriting lah, biasa aja lurus kayak gitu. Nah, itu sih sejauh yang aku tahu. Tapi kalau di sini di artikel ini disebutkan bahwa kalau kita mengelolanya tidak bagus atau tidak benar, dia akan mengeluarkan cyanida, guys. Malah jadi racun, gak jadi hamil, guys. Yang ada kita keracunan. Oke. Jadi ya sedikit informasi aja, informasi tambahan, guys. Jadi ini hanya mitos. Nah, mitos berikutnya itu adalah katanya nih, ketika berhubungan badan pertama kali itu tidak akan membuat kita hamil kayak gitu, itu tidak akan berhasil. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya sih kita mau berhubungan seks yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, itu tidak menentukan kapan hamilnya kayak gitu, nggak ada kaitannya dan nggak ada hubungannya sama sekali. Yang menentukan itu adalah masa subur, guys. Jadi ada hitung-hitungan masa subur pada wanita. Jadi ketika kita berhubungan di saat kita dalam kondisi masa subur itu akan meningkatkan atau mempercepat kehamilan kayak gitu, guys. Nah, mitos berikutnya katanya kalau berhubungannya pagi hari itu akan meningkatkan atau mempercepat kehamilan bagi si perempuannya, guys. Itu benar apa enggak atau hanya mitos? Nah, menurut artikel yang aku baca, guys, ternyata itu hanya mitos. Sebenarnya nggak pure mitos, tetapi bisa kita telaah dari segi logika. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu pasangan kita dan kita sendiri sebagai wanita itu dalam kondisi zero, maksudnya itu tidak dalam keadaan letih, lesu karena kita baru beristirahat panjang. Jadi kita itu dalam kondisi yang fit, segar, bugar gitu, pikiran lagi fresh, dan hal-hal itu menunjang produktivitas hormon atau meningkatkan produksi dari sel sperma seperti itu. Jadi kualitasnya lebih bagus kayak gitu, guys. Dan kita juga kan lebih fit. Jadi untuk melakukannya juga ya lebih strong kayak gitulah ya kira-kira. Tapi kalau dari segi produksi spermanya dan ovumnya juga mungkin lebih bagus kayak gitu. Jadi ini setengah-setengah ya, bukan hoax juga, tapi ya sedikit-sedikit ada benarnya kayak gitu, guys. Kemudian fakta berikutnya, guys, katanya kalau sering berhubungan badan itu akan membantu kita cepat hamil. Itu benar apa enggak? Nah, menurut artikel yang aku baca, guys, berhubungan terlalu sering justru tidak menyebabkan atau tidak membuat kita justru cepat hamil kayak gitu. Kenapa? Karena proses pembuatan atau pembentukan sel sperma itu punya waktu, guys. Enggak saat ini dibuat saat ini jadi itu prosesnya sekitaran 3-4 hari sampai si sperma itu atau sel sperma itu jadi matang dan siap untuk membuahi. Karena kalau dia masih muda, belum cukup umur, guys, jangan kawin dulu. Sama kayak gitu ilustrasinya. Jadi sperma itu kalau misalkan dia belum matang, dia belum bisa membuahi si sel telur dengan baik, guys. Jadi percuma. Jadi kalau misalkan dia masih muda nih, si sel spermanya udah disuruh keluar, disuruh kerja ya kan, dia kagak paham, dia kagak ngerti, masih bocah gitu ceritanya. Jadi ditunggu dulu sampai dia mateng, sampai dia tua, sudah siap untuk membuahi, baru deh dikeluarin. Jadi misalkan nih kita berhubungan badan hari ini, ya kira-kira lah sekitar 3-4 hari kemudian baru berhubungan lagi. Idealnya seperti itu, guys. Oke.
Kemudian guys, ada lagi nih fakta yang mengatakan bahwa setelah berhubungan badan, si wanitanya itu akan mengangkat kaki ke dinding bisa setinggi 15 derajat lah kurang lebihnya, supaya alasannya agar sperma yang sudah dikeluarkan tadi ke dalam rahim atau ke dalam vagina itu tidak keluar lagi, cairannya keluar. Nah, sebenarnya itu mitos karena belum ada penelitian yang membuktikan keberhasilan dari posisi yang dilakukan si wanita itu guys. Tetapi beberapa peneliti mengatakan tidak ada salahnya karena sekitar 27-35% itu bisa berhasil. Sebenarnya untuk sedikit informasi aja, sperma itu punya waktu sendiri untuk bisa mencapai si dinding rahim untuk membuahi si sel telur itu. Dia punya waktu sendiri guys, jadi nggak bisa dipaksa. Tergantung dari kecepatan si sperma itu lari. Nah, lari. Ya kalau kamu misalkan orang awam nggak paham kenapa si sperma itu lari. Nah, jadi untuk sedikit informasi aja, sperma yang sehat itu dia larinya kenceng. Itu dipengaruhi dari lifestyle atau kesehatan si prianya. Kalau dia mempunyai lifestyle yang bagus, makanan yang cukup serat, maksudnya cukup sehat juga, nah itu akan mempengaruhi dari kualitas si spermanya. Kalau kualitas spermanya itu bagus, maka larinya akan cepat. Kenapa harus lari cepat? Karena sperma itu juga itu sifatnya dia cepat mati dengan cairan asam yang ada di sekitar daerah daerah vagina kayak gitu guys. Jadi kalau dia larinya lambat, dia akan keburu mati di vagina tanpa nyampe duluan di permukaan dinding rahim untuk menemukan si sel telur yang pantas untuk dia buahin kayak gitu guys ceritanya. Ini ilustrasi aja, tapi memang ini adalah pembuktian ilmiah dari semua rangkuman yang pernah saya pelajari juga di kampus dulu waktu aku jadi seorang perawat, basic pendidikan aku maksudnya. Nah, tapi aku ilustrasikan aja seperti itu kurang lebihnya supaya agak sedikit lebih cepat menyerap untuk teman-teman yang awam kayak gitu guys. Nah, kemudian ada lagi mitos yang mengatakan bahwa setelah berhubungan badan maka dilarang untuk kencing walaupun kebelet pipis. Kenapa? Jadi mitosnya itu bilang bahwa kalau nanti misalkan setelah berhubungan badan kita pipis, maka spermanya akan ikut keluar. Jadi akan membuat kita malah nggak jadi hamil setelah berhubungan itu guys. Nah, ini adalah mitos ya guys. Kenapa? Ini aku kasih sedikit ilustrasi, sedikit pencerahan dan informasi aja bahwa lubang vagina dan lubang urin itu berbeda, dua lubang yang berbeda. Jadi keluarnya di lubang tempat dikeluarkannya cairan sperma sama lubang tempat keluarnya pipis itu berbeda lubang guys, jadi nggak ada hubungannya. Nah, justru ketika kita selesai melakukan hubungan badan justru sangat diwajibkan untuk pipis guys. Kenapa? Karena setelah melakukan hubungan badan kan pasti ada cairan-cairan apapun itulah yang saling bertukar dari perempuan ataupun dari laki-laki, dan itu membawa jenis-jenis kuman penyakit yang berbahaya. Dan dengan pipis itu akan dikeluarkan semua melalui pipis dan dibasuh lah, dicuci ibaratnya dengan pipis itu keluar semua. Justru membuat kita tuh lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya guys. Dan jangan takut, kita akan tetap bisa hamil karena memang yang aku bilang tadi itu lubangnya berbeda guys. Jadi jangan takut spermanya kebawa atau keluar lagi gara-gara pipis, nggak bakalan, karena itu dua selang dan dua lubang yang berbeda saluran kayak gitu guys. Oke guys, ada juga nih mitos yang mengatakan bahwa untuk cepat hamil kita minum obat batuk guys. Jadi aku juga pernah denger ya, itu katanya kalau kamu mau cepat hamil tuh kamu minum obat batuk. Nah, menurut penelitian di dalam obat batuk itu tidak ada sama sekali zat atau kandungannya yang membantu atau mendukung kesuburan seorang wanita itu guys. Jadi itu sama sekali gak benar, itu hanya mitos aja, itu efek placebo namanya. Jadi cuman ya kata-katanya orang kayak gitu. Daripada kamu bingung
dan mengikuti hal-hal yang gak masuk akal, mending kamu konsultasi langsung ke dokter atau bidan, dan kamu langsung konsultasi ke ahli gizi juga, biar kamu tahu nih apa aja nih makanan atau cara untuk bisa cepat hamil kayak gitu. Itu lebih jelas, lebih tepat gitu, dan lebih masuk akal sih. Langsung konsultasi aja ke dokter atau bidan terkait. Oke guys, ya itu aja guys dari aku untuk ngebahas beberapa mitos dan fakta yang beredar. Dan semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat kamu dan aku yang lagi program hamil, dan siapapun kamu di luar sana yang mungkin butuh informasi seperti ini. Mungkin kamu seorang pria dan mungkin istri kamu lagi program hamil juga, ya otomatis kamu juga program hamil dong namanya, ya kan? Kamu bisa menginformasikan hal ini ke istri kamu atau mungkin saudara kamu juga yang membutuhkan informasi seperti ini. Nah, menurut aku nih conclusionnya adalah ya lebih baik kita konsultasi langsung ke dokter daripada kita dengar-dengar isu atau mitos-mitos yang gak jelas dan yang belum tentu kebenarannya justru malah berbalik menyerang kesehatan kita karena mungkin salah treatment kayak gitu. Dan itu bahaya banget guys, bukannya kita itu hamil, malah sebaliknya kita dapat penyakit baru dan fatal banget kan. Nah, sedikit informasi, apaan tuh? Sedikit informasi aja nih, jadi dulu waktu aku belum masuk jadi seorang pramugari, lulus kuliah seorang perawat atau nurse, aku sempat bekerja di klinik kesehatan kesuburan gitu di rumah sakit Bunda. Dia punya klinik kesuburan juga, jadi aku nggak kerja di rumah sakitnya, kerja di kliniknya dia. Itu di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kayak kepikiran gitu, kenapa gue nggak kesana aja ya, karena perasaan suster-susternya kan pasti pada kenal aku tuh, jadi kayak ya bisa dong dapat harga miring kayak gitu ya. Ya kali. Nah, di sana itu aku juga sudah sempat ya sebelum aku keluar dari sana, karena memang keterima di salah satu maskapai. Nah, aku sempat dapat ilmu banyak di sana bahwa kehamilan itu bisa diprogram. Di programnya itu bisa manualnya itu seperti yang tadi kita bahas, bisa dari makanan, dari dari segi yang lain kayak posisi berhubungan badan kayak gitu-gitu. Nah, itu ya secara normal atau manual lah kayak gitu istilahnya. Nah, ada juga program hamil yang dibantu oleh orang kesehatan kayak gitu, dokter, baik itu suntik hormon, kemudian kalau misalkan ternyata suntik hormon kurang berhasil, bisa lanjut lagi ke inseminasi. Jadi inseminasi itu guys, sedikit informasi nih ya, buat ini aja, kalau misalkan punya duit nih ya bolehlah inseminasi. Kalau misalkan kamu pernikahan ketiga atau keempat belum punya momongan, sementara ketika kamu konsultasi ke dokter atau bidan katanya kamu itu dalam kondisi yang baik-baik saja, suami juga demikian, tapi memang ya belum aja gitu dapat momongan, ya kamu bisa program hamil di klinik itu. Nanti kalau kamu butuh kontaknya atau alamat jelasnya, kamu bisa kontak Instagram aku di Nia Si Hombing kayak gitu. Nanti aku kita chat-chatan di sana, kita ngobrol lebih lanjut lagi karena aku juga rencana mau ke sana juga. Nah, di sana itu ada namanya program inseminasi. Nah, program ini sekilas nih aku jelasin ya guys. Jadi dia itu sperma si cowok akan diambil nih. Nah, caranya itu ya nanti kamu akan dikasih tempat sampelnya, sampel sperma. Kamu bisa berhubungan badan itu di hotel terdekat, dianjurkan karena memang sperma itu kan tidak bisa bertahan lama di luar tubuh kayak gitu atau di luar vagina, dia akan mati. Jadi memang harus secepat dan sedekat mungkin dengan klinik itu. Atau di klinik itu juga menyediakan ruangan gitu untuk bersenggama gitu dengan istri kamu pastinya ya. Nah, itu tempatnya nyaman, terus nanti di setting ada namanya itu kayak TV, nanti kamu berdua dengan pasangan kamu akan nonton dulu film-film yang begitu, untuk perangsang aja sih guys. Jadi kita nggak usah berpikir yang negatif dan kemana-mana ya, ini pure untuk kesehatan dan ini pure untuk membantu orang-orang yang membutuhkan lah dalam segi kesehatan sih, masih ranahnya ya. Jadi nggak usah lari-lari kemana-mana yang pikiran kotor kayak gitu, nggak ada. Apalagi kalau orang-orang kesehatan itu nggak pernah yang mikirin kayak gitu-gitu guys. Kita tuh pure untuk membantu guys. Jadi di sini aku cerita juga ini bukan untuk mau cerita-cerita vulgar ya, jangan salah kaprah gitu. Jadi
nanti di ruangan itu sudah difasilitasin lah tempat sofa segala macam kayak gitu. Dan setelah spermanya sudah ada, nanti kita dikasih tempat tuh. Nah, nanti kamu isi spermanya di situ. Dari pintu ruangan itu ada seperti kayak bolongan kecil gitu, kayak jendela kecil. Nah, nanti jendela itu terhubung ke ruangan sebelah. Nanti kamu letakin aja di situ. Nanti ada dari ruangan sebelah itu orang akan ngambil gitu, masukin tangannya gitu, ngambil si sampelnya tadi. Nah, terus sampelnya itu akan diteliti lagi gitu, kayak dipisahin gitu, mana cairan, mana sperma yang bagus, yang gede. Nanti mereka tuh punya spesifikasinya sendiri lah, sperma yang sehat, yang gede, yang larinya kenceng gitu kan. Dipilih lah yang terbaik tuh dari yang semua sperma yang ada di situ. Kemudian nanti spermanya itu disuntikan, cairan-cairan spermanya disuntikan ke vaginanya si ibunya. Tapi nggak saat itu juga guys, jadi kayak mungkin si ibunya juga dipersiapkan, diberikan dulu suntikan hormon segala macam agar si rahimnya itu siap menerima nanti suntikan spermanya itu guys. Nah, setelah itu mungkin beberapa hari kemudian si ibunya datang lagi. Nah, nanti spermanya itu di freezer ke mereka tuh ada penyimpanan sendiri, jadi spermanya itu nggak mati guys. Jadi mereka punya alat-alat canggih lah kayak gitu. Setelah itu, setelah disuntikkan, ya udah tinggal nunggu aja. Nah, nanti tinggal nunggu aja beberapa bulan kemudian apakah si ibunya itu berhasil hamil atau enggak guys, kayak gitu. Nah, kalau misalkan inseminasi itu nggak berhasil, nanti ada tahap berikutnya yang namanya bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung ini sendiri itu tahapannya lebih berat daripada inseminasi guys. Kalau inseminasi itu kan cuman dibantu dokter untuk menyuntikkan si sperma itu ke si rahim wanitanya. Tapi kalau ternyata itu nggak berhasil, nah tahap berikutnya yang paling riskan dan yang paling, ya udah deh, yang orang yang dulu paling susah punya anak, ya udah pakai bayi tabung lah gitu. Nah, nanti ceritanya ini for your information aja, caranya itu ya sperma si cowok yang caranya itu sama kayak inseminasi. Nanti spermanya diambil, dipilih yang paling bagus, yang paling sehat, terus dimasukin ke tabung tuh guys, dipelihara lah jadi dia sampai zigot. Nah, kalau zigot itu kayak cebong gitu, nanti dia udah gede, terus dia dikawininnya itu dipertemukannya dengan si sel telurnya itu juga sel telur si perempuan dipilih yang paling bagus dan yang paling sehat, yang paling oke lah kualitasnya. Kemudian dikawinin sampai mereka itu terjadi pembuahan kayak gitu. Nah, terjadi pembuahan baru dia jadi zigot, maksud aku kayak gitu. Jadi zigot. Setelah dia udah jadi zigot, baru deh dimasukin lagi ke perut si ibunya. Nanti jadi intinya bayi tabung itu adalah membantu si rahim ibu itu melakukan reproduksi gitu guys. Jadi si perempuan ini rahimnya itu dibantu, nggak melakukan secara natural gitu. Jadi dia dibantu karena memang ya kekurangannya di situ, rahimnya kurang mampu untuk melakukan pembuahan kayak gitu, selalu gugur, spermanya yang masuk itu selalu mati kayak gitu, nggak terjadi pembuahan kayak gitu guys. Dan untuk informasi aja, harganya tuh mahal banget ya guys. Kalau untuk inseminasi di zaman aku itu sekitar 2014 itu harganya di sekitar 15 jutaan sekali inseminasi. Itu cuman kayak gitu doang. Nah, kalau untuk bayi tabung zaman itu 150 juta sekali melakukan bayi tabung. Kalau sekarang ya hitung aja per tahun berapa naiknya, pokoknya segitulah. Nah, yang aku dulu pernah pegang itu artis Inul Daratista, dan itu dia berhasil ya setelah kedua kalinya gagal, dan terakhir anaknya lahir sehat, ganteng, cakep, dan ya begitulah, sempurna kayak gitu. Nah, buat kamu guys yang berminat untuk melakukan inseminasi atau bayi tabung, kamu bisa menghubungi klinik-klinik terdekat. Tapi kalau untuk aku rekomendasiin sih, klinik yang bagus banget itu yaitu di Menteng, yang rumah sakit Bunda punya, dan aku dulu pernah kerja di situ juga, jadi tahu dokter-dokternya keren-keren sih di situ. Dan tapi ya itu mahal banget guys. Oke guys, itu aja sharing-sharing kita seputaran kehamilan dan mitos-mitos kehamilan juga. So, buat kamu yang memang lagi program hamil, mudah-mudahan disegerakan dan kamu dapat momongan secepat mungkin, dan aku juga, amin. Oke guys, gitu aja yang bisa aku sharingkan di channel aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa buat kamu yang baru join di YouTube channel aku,
Jangan lupa untuk dukung channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin konten dan channel aku lebih berkembang lagi tentunya dengan cara like, comment, dan share, juga subscribe. Kemudian jangan lupa untuk kamu bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan juga kayak gitu. Oke guys, thank you for watching my video and see you in my next video dan stay. Bye. Oke guys, itu aja yang bisa aku bagiin. Semoga apa aja yang aku sharing ke teman-teman bisa bermanfaat dan berguna tentunya. Dan buat kamu yang baru join ke YouTube channel aku, salam kenal. Aku Nia Sihombing. Jangan lupa untuk like, comment, dan share semua konten-konten aku tentunya. Dan terima kasih udah menonton YouTube channel aku kali ini. Bye-bye.